Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, Teteh dengan matematika. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan bahas tentang pembahasan soal latihan integral, integral 1 dan 2 ya. Setelah itu tidak ada lagi pembahasan apapun dan teori apapun, tetapi ada evaluasi dari soal-soal yang mana saja yang belum dikerjakan ya, dari soal ulangan hariannya. Nah, ini pertemuan terakhir ya untuk bab integral. Setelah ini nanti ada soal ulangan hariannya ya. Kita mulai dulu dengan basmalah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Oke, pembahasan soal latihan integral 1. Nomor 1, hasil dari integral berikut adalah, nah kita integralkan ya. Di sini berarti ini 2 per pangkatnya tambah 1, pangkatnya nanti bertambah 1 dan seterusnya. Boleh kalian langsung ke sini. Jadi ini 3 jadi 4, berarti 2 per 4 X pangkat 4. Ini 9, ini pangkatnya jadi 3. Berarti 9 dikurangi 9 per 3 X pangkat 3. Kemudian ini tambah 5. Di sini 1 ya, jadi 2. Berarti 5 per 2 X pangkat 2. Kemudian gak ada X-nya, tinggal bubuhi X nanti plus C. Disederhanakan lagi, jadi 1 per 2 X pangkat 4. Dikurangi 3x pangkat 3 tambah 5 per 2x pangkat 2 kurangi 4x tambah C. Nomor 2, hasil dari integral 6 akar x dx adalah, kita ubah dulu akarnya ya. Nah, akar itu berarti 6x pangkatnya jadi pangkat setengah ya. Akar pangkat biasa itu berarti pangkat 1 per 2. Kemudian di sini 6, nanti ini pangkatnya tambah 1, berarti setengah tambah 1, pangkatnya pun bertambah 1, setengah tambah 1, nanti plus C. Berarti 6 dibagi 3 per 2, X-nya pangkat 3 per 2 juga, nanti plus C. Kemudian kalau yang di bawah berpindah ke atas, jadi di sini dibalik ya. Jadi 6 kali 2 per 3, X pangkat 3 per 2, nanti jadi 12 per 3, kemudian jadi 4 ya, X pangkat 3 per 2. Kemudian di sini 4X, nah di sini pangkatnya 1 tambah setengah. Berarti kita pecah ya, berarti 4x pangkat 1 dikali x pangkat setengah. Yang pangkat setengahnya kita ubah lagi menjadi akar. Ya, jadi 4x akar x plus C jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 3. Jika G aksen sama dengan 3x kuadrat plus 4x min 5, maka Gx sama dengan, kita lihat jawabannya. Nah, untuk mencari Gx berarti kita integralkan dari turunan ya. Berarti Gx itu diperoleh dari integral G aksen x dx. Kita masukkan angkanya 3x kuadrat plus 4x min 5, kita integralkan. Jadi 3 per 3x pangkat 3, 4 per 2 x pangkat 2, kemudian 5x. Kita sederhanakan ya, seperti ini. Oke. Selanjutnya nomor 4. Diketahui f aksen x sama dengan, seperti itu ya. Kemudian f1 sama dengan 2. F aksen x adalah turunan dari fx, maka fx, nah ini seperti tadi. Nah, tapi di sini kita cari C ya. Karena yang ditanyakan adalah turunan kurva awal fx. Berarti fx sama dengan integral dari f aksen x dx. Berarti integral dari ini kita integralkan seperti tadi ya. Hasilnya adalah fx sama dengan setengah x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 5 per 2x kuadrat min 4x plus C. Kemudian F1 sama dengan 2. Berarti kita masukkan angka 1, ganti x-nya dengan angka 1, hasilnya akan menjadi 2. Maka kita peroleh ya, kita pindah-pindah ruas sehingga diperoleh C-nya sama dengan 6. Kemudian kita masukkan kembali ke sini. Jadi fx-nya sama dengan kita ganti C-nya dengan 6 ya. Oke, jadi ketemu fx-nya. Nomor 5. Hasil dari, nah ini integral tertentu ya, karena ada batasnya dari 0 sampai 1. Ya, kita integralkan seperti biasa dulu ya. Oke, seperti ini, tapi ada batasnya dari 0 sampai 1. Seperti tadi. Oke. Nah, setelah sederhana, kita masukkan batas atas. Berarti x-nya diganti dengan 1 semua, dikurangi batas bawah, ganti x-nya dengan 0 semua. Berarti yang 0 kan 0 semua ya, jadi tinggal hitung yang ininya saja, 1. Kalau perkalian dengan 1 pangkat berapapun tetap 1 ya, kemudian kali berapapun tetap berapapun itu. Berarti ini setengah min 3 plus 5 per 2 min 4. Jadi hasilnya adalah, nah ini, negatif 4.
Oke, selanjutnya pembahasan soal latihan integral 2. Yang pertama, luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6, sumbu X, dan X-nya di antara 0 sampai 3 adalah, kita lihat jawabannya, kita gambar dulu, ya, membuat grafik X kuadrat min 5X plus 6, kita cari tipot dengan sumbu Y, maka kebalikannya ya, berarti X-nya sama dengan 0, kita masukkan X-nya 0, berarti Y-nya sama dengan 6, jadi titiknya adalah 0,6, kemudian tipot dengan sumbu X, berarti Y-nya yang 0, kebalikannya ya. Berarti kita faktorkan, diperolehlah X min 2 sama X min 3, hasilnya maka X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 3. Jadi titiknya adalah 2,0 dan 3,0. Karena dipasangkan ya, di sini X, Y berarti 2,0 dan 3,0. Kemudian kita gambar jadinya seperti ini. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, pertanyaannya masih yang tadi ya. Nah, batasnya di sini 0 sampai 3, berarti 0 sampai 3 arsirannya ada yang di atas dan ada yang di bawah. Jadi harus hati-hati ya. Makanya kenapa harus digambar terlebih dahulu, karena ada luas daerah yang di atas sumbu X sama yang di bawah sumbu X. Maka yang di atas itu positif ya. Kemudian kalau yang di bawah berarti negatif atau dikurangi. Kemudian selanjutnya kita masukkan angkanya ya. Nah, oke, kita coba lihat lagi di sini untuk batasnya ya. Yang di atas itu berarti dari 0 sampai 2, maka di sini integralnya dari 0 sampai 2. Kemudian yang di bawah berarti dikurangi dari 2 sampai 3, maka batasnya 2 sampai 3. Kalau fx-nya tetap sama, X kuadrat min 5X plus 6. Bisa difahami ya? Kita lanjutkan, kemudian kita hitung ya seperti tadi ya. Untuk yang kiri, kemudian untuk yang kanan. Oke, ini udah hasil integralnya. Nanti batas atas kurangi batas bawah. Ini saya sudah langsung masukkan, kalau 0 dimasukin pasti jadi 0 ya. Oke, ini batas atas untuk 2, ini batas bawah untuk 0. Kemudian ini batas atas untuk 3, ini batas atas untuk batas bawah untuk 2. Nah, kemudian dicari hasilnya. Oke. Nah, hasilnya adalah ini 29 per 6 satuan luas ya. Boleh dicoba lagi untuk perhitungan pecahannya ya, diingatkan kembali pelajaran SD-nya, hati-hati ya untuk perhitungan pecahan. Silakan dicoba ya soal latihannya ya. Oke, kita lihat nomor 2. Luas daerah yang dibatasi oleh X sama dan Y kuadrat, sumbu Y dan 0 kurang dari Y, kurang dari 2. Nah, ini karena di sini batasnya Y, berarti ini yang nempel ke sumbu Y, atau nanti integralnya berupa DY ya. Nah, kita lihat langkah pertama membuat grafiknya, maka akan diperoleh grafik seperti ini ya. Oke, kemudian langkah kedua, untuk pertanyaannya, kalau misalkan ada yang bertanya nih, bagaimana membuat grafiknya, kalian tinggal masukkan aja ya. Ketika X-nya 1, misalkan berarti di sini Y-nya ngikutin ya. Atau kita hitung dari Y dulu deh. Kalau Y-nya 0, maka ketika dikuadratkan berarti 0, berarti X-nya pun 0 juga. Ketika Y-nya 1 kuadrat berarti 1, X-nya 1 juga. Ketika Y-nya 2 berarti 2 kuadrat, berarti X-nya 4. Di sini berarti 2 pasangannya dengan 4. Ya, seperti itu. Oke, langkah selanjutnya mencari luas daerah yang dibatasi oleh X sama dengan Y kuadrat, sumbu Y dan Y-nya di antara 0 sampai 2. Berarti kita masukkan di sini X-nya sama dengan Y kuadrat, berarti di sini Y kuadrat, kemudian DY karena di sini batasnya di Y 0 sampai 2, berarti di sini 0 sampai 2 untuk batas integralnya ya. Kemudian kita integralkan seperti biasa, berarti 1 per 3 Y pangkat 3, batasnya 0 sampai 2. Kita masukkan batas atas kurangi batas bawah, hasilnya adalah, kalau batas bawah kan 0 ya, jadi tinggal 8 per 3 kurangi 0, berarti 8 per 3 satuan luas. Ya, bisa difahami ya. Selanjutnya, nomor 3, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 2 dan garis Y sama dengan min X. Nah, di sini rumus cepat dapat digunakan jika tidak ada batas yang ditentukan di soal. Untuk soal yang ini tidak ada batasnya, sehingga kita dapat menggunakan rumus cepat yang ini. D akar D per 6A kuadrat, dengan D-nya itu B kuadrat min 4 AC. Nah, sekarang kita coba cari ya, tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva
Y sama dengan X kuadrat min 2 dan garis Y sama dengan min X. Nah, kita substitusi kurva Y sama dengan X kuadrat min 2 ke garis Y sama dengan min X. Kita coba Y sama dengan Y, berarti Y yang kiri itu X kuadrat min 2, kemudian Y yang kanan negatif X. Yang kanan pindah ruas ke kiri, jadi ditambah X ya. Sama dengan 0, kemudian kita cari A-nya, berarti ini ya yang nempel ke X kuadrat, 1 ya, berarti koefisien A-nya. Kemudian B juga 1 di sini, C-nya negatif 2. Nah, kita masukkan ke D kuadrat min 4AC, berarti 1 kuadrat min 4 kali 1 kali min 2, hasilnya adalah 1 plus 8. Berarti D-nya sama dengan 9. Kita masukkan ke rumus ini, berarti D akar D per 6A kuadrat, sama dengan 9 akar 9 per 6, 1 kuadrat, hasilnya adalah 9 kali 3 per 6, atau 27 per 6, atau 9 per 2 satuan luas. Bisa ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Namun terakhir, volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan 2X plus 1, kemudian X sama dengan 2, X sama dengan 4, dan sumbu X jika diputar 360 derajat mengelilingi sumbu X adalah, nah kita langsung integralkan. Kalau volume berarti ada pi-nya dan kemudian kurvanya itu dikuadratkan ya. Kita masukkan kurvanya, dikuadratkan terlebih dahulu. Di sini 2x plus 1 dikuadratkan. Ini boleh kalian uraikan. Jadi diperoleh hasil 4x kuadrat plus 4x plus 1 ya. Diuraikannya gimana? Di sini boleh cara yang SMP, ingat-ingat kembali. Berarti 2x plus 1 dalam kurung dikali dalam kurung 2x tambah 1. Nanti dikali distribusi seperti itu ya. Oke, diperolehlah yang ini. Setelah diperoleh yang ini, kita integralkan. Berarti 4 per 3 X pangkat 3 plus 4 per 2 X pangkat 2 plus X ya. Disederhanakan dulu, batasnya dari 2 sampai 4. Pi-nya di luar aja ya. Oke, kemudian kita masukkan batas atas dikurangi batas bawah ya. Nanti hasilnya adalah, nah ini. Oke, 331 per 3 pi satuan volume ya. Mohon maaf, mungkin di opsi 332 ya. Harusnya 331 per 3 pi satuan volume. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga dapat difahami. Dicoba kembali ya soal ulangan harian. Semoga semuanya dapat nilai yang memuaskan ya. Setelah itu nanti kita evaluasi. Soal-soal mana saja yang masih kurang ya nilainya. Oke, selesai. Sekian untuk matematika. Untuk teori dan pembahasannya sudah selesai ya di bab ini, di semester 2 ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan, banyak kesalahan dari saya ya. Mohon dimaafkan. Semoga kalian semuanya sukses, sehat selalu ya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan terkait soal yang di semester 2 atau soal misalkan UTBK, boleh ditanyakan ya. Barangkali ada yang mau melanjutkan ke perkuliahan. Ya, selamat mengerjakan soal ulangan harian bab integral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.